Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Kembali lagi dengan saya Alif di channel saya AL Motor ya. Oke, kali ini saya akan berbagi tutorial cara mengkonvert karbu ke injeksi ya. Ini mau di downgrade ya. Yang awalnya injeksi itu dibikin karburator. Yang mana ini tuh permintaan customer ya. Jadi saya turutin. Oke. Sebelum saya lanjut ya, jangan lupa ditekan dulu tombol subscribe-nya dan juga tombol notifikasinya agar nanti tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke. Ini saya cuman berbagi pengalaman ya, atau tutorial, barangkali teman-teman mekanik ataupun pengguna motor ya, ataupun teman-teman yang suka otak-atik motor barangkali pengen downgrade atau pengen convert injeksi ke karbu motor Evo injeksi ataupun Supra 125 injeksi, nanti bisa simak video ini. Oke ya. Yang pertama-tama ini di bagian magnet ya, nanti kita bertahap-tahap. Nanti di bagian magnet head, karena kita ada uban di manifold sama nanti di tangki ini. Oke, yang pertama ini di bagian seperti biasa di bagian magnet ya. Jadi tonjolannya pada dasarnya motor injeksi itu ada banyak ya. Ada banyak, ada yang 9, 11, bahkan ada yang 17. Oke. Di sini cara menentukan titik pick up-nya ini itu caranya bagaimana? Simak ya, akan saya jelaskan secara rinci ataupun detail ya. Ini bagi pemula biar enggak terlalu banyak ribet ngukur-ngukur ya, caranya kayak gimana. Ini bagi pemula ya. Di sini ada banyak tonjolan ya, 9. Dari sebelah kiri sini ya, sebelah kanan sini, kanan. Ini tarik 5 titik pick up ya. 1 2 3 4 5. Nah, ini 5 di sini. Pas dia sejajar dengan garis ini. Nah, garis ini sejajar ya. Nomor 5 sejajar. Itu kita tarik ke sebelah kiri itu 14 mili ya. Ini panjangnya 14 mili karena dia menggunakan CDI Shogun Kebo. Yang rata-rata untuk downgrade injeksi ke karbu itu yang kebanyakan itu biasanya pakai CDI Shogun ya. Ini kalau bagi pemula caranya seperti itu. Atau bisa nanti las di sebelah sini, dilas dari sini ya. Ini ke sini 14 mili. Ini dilas nanti di gerinda ataupun dibut. Kalau pengen hasil rapi silahkan dibubut. Kalau saya nggak usah dibubut karena ini yang penting fungsi ya, meskipun dia nggak begitu rapi, yang penting nanti fungsi. Nah, nanti untuk sisanya bisa dihilangkan. Karena saya malas menghilangkannya, ini tonjolan, jadi ininya saya geser ke dalam itu sekitar 7 mili. Nah, ya. Sekitar 7 mili, 7 sampai 10 mili ya ini. Jadi silahkan dilas sebelah sini dari sejajarnya garis ini ya, ke sini. Itu dilas ke sebelah kiri itu 14 mili. Setelah itu digerinda, dirapikan seperti ini ya. Nah, ini. Oke, caranya seperti itu bagi pemula kalau males ngukur. Bagi teman-teman mekanik, kalau ingin ngukur hasilnya kayak gimana, nah ini ada patokannya. Ini motor Evo injeksi ataupun Supra 125 injeksi. Oke, di sini ada garis, ini harus disejajarkan dengan ini. Oke ya, saya ulang, ini ada garis, ini harus disejajarkan dengan ini. Nah, setelah itu kita tarik karena posisi pulsernya ada di sini ya. Ini pas di garis. Nah, silahkan digaris pas seperti ini. Nah, ini sebelahnya kan ada garis ini ya. Nah, itu silakan ditarik sekitar 3 cm 3 mili lalu digaris. Nah, kalau sudah digaris, pengapian Shogun Kebo itu kan 15 derajat sebelum TMA. Jadi kita tarik ke sebelah kiri 15 mili atau 15 derajat ya. Nih. Kita ukur ke sini itu 15. Nah, 15 derajat seperti ini ya. Ini 15 derajat. Nah,
Setelah 15 derajat ini kita las, kita bikin titik pick up itu 14 mili, itu pengapian CDI Shogun Kebo ya. Jadi kalau mau pakai ukuran caranya seperti itu. Saya ulangi lagi. Kita jajarkan garis ini dengan titik ini ya. Ini ada semacam panah, ini garis. Jangan lupa titik pick up-nya kan dia posisi ada di sini. Nah, jangan lupa digaris. Setelah kita garis, kita tarik ke sebelah kiri 15 derajat atau 15 mili. Setelah kita tarik ke sebelah kiri 15 mili, baru setelah 15 mili ini kita tarik ke sebelah kiri lagi, itu dilas 14 mili ya. Jadi panjang pickupnya itu 15 mili. Kalau mau pakai CD Karisma nanti menentukan menyesuaikan panjangnya sampai 40 mili atau 4 cm panjangnya, ataupun pakai Mio ataupun pakai Jupiter itu bisa. Cuman saya simpelnya pakai CDI Shogun karena rata-rata downgrade injeksi ke karbu dia pakai itu. Nah, kalau posisinya udah digeser seperti ini, jadi otomatis pulser kita harus geser. Nah, caranya seperti ini. Nah, ini pulsernya lebih kedalamin ya. Jadi ini saya ganjal pakai ring. Ini panjangnya 7 mili sampai 10 mili ya. Jadi itu pulsernya yang awalnya sejajar dengan titik-titik yang banyak ini, jadi dia akan dipindah sejajar dengan yang kita las ini tadi ya, kurang lebih seperti itu. Paham ya? Nanti kalau belum paham nanti bisa diulang lagi videonya. Oke. Terus untuk tangki nanti, karena tangki injeksi dia kan lubangnya di atas. Nah ini nanti kita tutup saja. Kalau untuk menutup sih nggak perlu ditutorialkan ya, karena cukup dibawa ke tukang las saja kalau ini. Setelah itu ini kita bor, kita bisa pakai pentil ban ya, nggak usah dilas, bisa pakai pentil ban langsung kita alirkan ke karburator. Nanti ada ubahan di bagian intake manifold ya, intake manifold sama karburator. Nah ini tuh revo injeksi ya itu. Nah ini ada logo FI nya 2016 ya. Kondisinya seperti ini karena customernya minta di rubah ke karburator biar ketika terjadi trouble ataupun rewel katanya biar lebih enak perawatannya. Oke, tapi nggak masalah, kita akan turutin permintaan customer. Oke, mungkin segitu dulu saja ya video kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi teman-teman bagi yang mau downgrade ataupun mencari referensi untuk mengcompare injeksi ke karburator. Oke, selamat siang, saya akhiri. Jangan lupa di like, komen, dan juga di subscribe. Bagi yang mau tanya-tanya, mau kasih kritik, saran, komentar ataupun komentar, langsung saja tulis di bawah. Oke, saya akhiri. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan video selanjutnya untuk yang part selanjutnya ya.